dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat menjumpai Anda kembali tentunya di Gaspol Sahur. Dan Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita, Ustadz kita di tengah-tengah telah hadir Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini Alhamdulillah ada banyak kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan ini bareng sama jamaah yang hadir di sini bisa menambah keimanan kita nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Banyak orang tidak bersyukur karena tidak memaknai afiat. Afiat itu kan sehat walafiat Jadi gitu kalau maksudnya. misalnya Mas Bayu bisa mendengar, Ya. itu sehat. Ya. Tapi pendengarannya digunakan untuk dengar tausiah, nah itu namanya afiat. Oh digunakan untuk hal baik berarti Ya, Pak Ustadz. afiat itu namanya. Masya Allah. Kaki bisa melangkah, itu sehat. Tapi dipakai pergi berjamaah, itu afiat. Ya. waduh, Mata insya bisa Allah. melihat, itu sehat. Tapi dipakai ngaji, afiat. Berarti sehat itu, afiat itu adalah sehat plus. Plusnya adalah digunakan kepada kebaikan. Nah baru kita tahu sekarang betul. Makanya disebut sehat wal afiat. Mudah-mudahan harapan kami semua yang menyaksikan acara ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau misalnya bicara soal harapan kan erat kaitan dengan doa Pak Ustadz. Ya. Doa ini kan ya kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan insya Allah mudah-mudahan dikabulkan keinginan kita oleh Allah Ya. Subhanahu Wa Taala. Cuma ada teman saya Pak Ustadz, dia dokter. Dia berdoa gini mudah-mudahan hari ini banyak orang sakit. Boleh nggak tuh Pak Ustadz? Ya. Terus ada teman Oke. saya punya bengkel. Mudah-mudahan hari ini banyak mobil rusak. Ya. Gitu Pak Ustadz. Ya, oke. Doa, bagaimana doa sebaiknya di bulan suci Ramadan dan kekuatannya bagaimana, tata caranya, mohon petuahnya Pak Ustadz. Ya, pertama Bapak Ibu, doa itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia permohonan, harapan, ya kan? Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Itu anjuran. Diperintahkan oleh Allah. Bahkan orang yang berdoa itu Bu dikategorikan orang sombong. Kenapa bisa orang tidak berdoa sombong? Kan orang sombong itu yang merasa tidak butuh dengan Allah. Ada enggak orang tidak butuh dengan Allah? Semua kita mengharapkan pertolongan Allah, bantuan Allah. Berarti orang yang berdoa sesungguhnya dia sadari dirinya ini hamba. Bedanya manusia, kalau manusia kita minta sama dia kadangkala dia tidak suka. Minta aja kerjanya ini orang. Ya toh? Jangankan orang lain, saudara saja kadangkala marah kalau terlalu banyak dia minta.
Jangankan saudara, suami tak saja ibu. Kalau minta terus kan jengkel itu suami kan. Bedanya Allah, makin banyak kita minta, Allah makin senang. Kenapa? Oh, berarti ini hambaku, dia sadar dia tidak berdaya. Dia sadar dia butuh saya, maka dia minta. Maka sesungguhnya doa itu selain menunjukkan bahwa kita hamba Allah, selain menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah, juga senjata buat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sering kita memohon, makin menunjukkan kita makhluk yang daif, makhluk yang lemah. Makin sering kita meminta, menunjukkan bahwa memang Allah lah tempat kita menyampaikan apa hajat. Itulah doa. Jadi doa ini bukan sekedar kita minta. Doa ini bukan sekedar menunjukkan kita butuh dengan Allah, tapi menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah. Itulah sebabnya Allah sampaikan, barang siapa yang tidak mau berdoa, itu orang yang sombong, itu hambaku yang sombong. Orang-orang yang tidak mau berdoa itulah orang-orang yang sombong. Dan Allah jelaskan, orang-orang yang sombong tidak pantas hidup di kolong langitku, silakan kau hidup di tempat lain. Makanya berdoa ini enak bu, minta kepada Allah. Nah cuma kalau meminta ada cara-caranya ibu. Ibu, bu, kalau minta sama suami minta, ada kondisi tertentu toh? Toh? Iya toh? Ada cara-caranya. Minta juga uang sama pemerintah, ada juga cara-caranya toh? Mas Bayu, kalau mengajukan sesuatu ke pemerintah biasanya ada tata cara enggak? Betul. Nah, Ada aturannya Pak Ustadz. Nah, minimal kita bikin Proposal, surat, mengajukan. ada waktunya, Ada waktunya, ya kan? betul. Nah, begitu juga memohon kepada Allah, ada tata caranya. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni karib ujibu da'watad da'i isa da'ani. Kata Allah, ya, apabila ada di antara kalian bertanya tentang aku, sampaikan kepadanya, sungguh aku sangat dekat dengannya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti setidaknya makna kalimat ini, ada orang berdoa tapi dia pikir dirinya berdoa, ternyata tidak. Berdoa apabila dia berdoa berarti ada yang tidak berdoa. Ya kan? Berarti ada orang mengangkat kedua belah tangannya, mengenada ke atas langit, mengucapkan amin. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu caranya. Maka cara meminta itu ada. Yang dalam kitab Imam Al-Ghazali judulnya Adabud Doa, adab dalam berdoa. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Adab. Nah ibu saya mau tanya dulu. Misalnya Mas Bayu dari Cengkareng Bandara ke pusat kota. Ke Sudirman. Ya ke Sudirman. Manggi. Itu lebih lancar lewat tol atau lewat jalan umum? Lewat tol Pak Ustadz. Tapi kalau Lebih tol lancar. macet? Lewat jalan. Ya kadang-kadang macet juga sih. Iya kan? Nah, yang penting Ibu misalnya dari sini Bu, dari Makassar, dari kota Makassar mau ke bandara. Mana lebih cepat, lewat tol atau lewat Dayak? Kenapa? Kenapa lebih cepat lewat tol? Tidak macet Pak Bebas Ustadz. hambatan Bebas hambatan. namanya, ya toh? Iya. Nah, doa juga begitu Bu. Ada yang cepat, sung. Ada yang macet. Ya. Maknanya, kalau doanya sesuai sunnah, sung, cepat sampai. Jalur tol. Kalau berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga. Tapi macet ki. Ya toh, lama baru sampai. Sampai juga, tapi lama baru sampai. Maka diajarkan adab-adab dalam berdoa. Apa saja adab-adab berdoa? Satu, sunnah berdoa dalam keadaan suci. Bolehkah orang berdoa Ustaz dalam keadaan ada najis, ada hadasnya? Boleh. Maceki. Iya toh?
Nah, tidak boleh. Boleh. Kalau tidak boleh orang berdoa dalam keadaan bernifas, bagaimana caranya? Jadi orang kasihan yang lagi halangan, yang lagi habis melahirkan, berarti Ramadan tidak bisa berdoa. Boleh. Tapi sunnah dalam keadaan suci. Jalur tol. Jadi kalau mau berdoa ibu, suci, wudhu dulu. Ya kan? Nah, sudah dalam keadaan suci, apalagi sunnahnya Ustadz? Sunnah menutup aurat. Boleh enggak berdoa memperlihatkan aurat? Boleh sih. Tapi macet. Ya, sunnah menutup aurat. Jadi misal ibu khusus pakai kudung sholatnya, bapak-bapaknya dia pakai tutup, yang sepantasnya lah, tutup auratnya, ya. Nah, sudah itu apalagi sunnahnya Ustadz? Menghadap ke kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh. Ibu-ibu kira-kira kalau saya belakangi begini Bu, boleh enggak? Boleh, tapi ibu bilang kurang ajarnya itu Ustaz. Iya toh? Apalagi sunnahnya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami sahabat Dasat, tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.